Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yuyun Mei Yuliana, mahasiswa PPG, guru tertentu periode 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404113345 mengajar di SMA Negeri 6 Pandeglang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penelitian uji kinerja. Ini bukti dari kartu lapor diri saya. Demikian perkenalan diri saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum itu silahkan KM-nya untuk dipersilahkan menyiapkan teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Abdul Jabar, ada? Ada. Hari ini banyak yang sakit, kita doakan semuanya, semoga yang sakit lekas diberikan kesehatan. Amin. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa rutinitas kita sehari-hari ya, di pagi hari yang cerah ini kita mulai dengan pembacaan Asmaul Husna dulu ya. Setelah membacakan Asmaul Husna, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian pilih emot icon yang sekarang kalian rasakan. Ada di urutan nomor berapa? Suasana hati kalian saat ini. Siapa yang di nomor 1? Angkat tangannya. 1. Oke, itu emot apa itu? Bingung kali ya? Apa biasa gitu ya? Ibu harapkan hari ini semuanya kan masih pagi nih ya. Ibu harap kalian semuanya semangat ya, belum terlalu siang. Jadi tularkan semangat itu kepada teman-teman kalian. Kita ice breaking dulu ya. Kalian silahkan ikuti apa yang ada di layar depan ya. Ikutin. Yuk. Kayak lagi malu. Yo, bagus. Kita lanjut lagi. Silakan duduk lagi. Kalian pernah mendengar isu kiamat tahun 2012 yang lalu? Pernah nggak? Iya, pernah. Itu bahkan ada filmnya. Ya, pernah nonton filmnya nggak? Pernah. Oke. Di dalam film tersebut bagaimana dahsyatnya bencana alam di mana-mana ya, terkait menggambarkan isu kiamat tersebut. Kalian percaya itu fakta atau hoax? Kenapa? Coba Ibu tanya, apa yang kalian rasakan saat melihat informasi ini? Apakah langsung percaya atau mencoba mencari tahu kebenarannya? Mencari tahu? Ya. Kenapa alasannya? Coba. Kenapa alasannya? Boleh sambil berdiskusi atau dibuka nanti hasil diskusi kaliannya. Ya. Kenapa kita saat mendengar informasi kita harus mencari tahu kebenarannya? Coba, ada yang mau menanggapi? Silakan, apa yang kamu rasakan ketika melihat informasi? Apa langsung percaya atau cari tahu kebenarannya? Oh iya, Gaby, silakan. Tidak langsung percaya karena saya tahu dari berita di internet itu belum tentu benar. Saya akan mencari sumber lain atau pendapat akhir untuk memastikan kebenarannya. Oke, tepuk tangan buat Gaby.
Nanti terima kasih untuk Gaby. Nanti saat kalian menanggapi, silahkan kalian berdiri supaya terlihat oleh ibu ya, karena biar terlihat juga oleh teman-teman yang lain. Ya, paham ya? Oke. Ada lagi nggak yang mau menanggapi terkait video tersebut atau terkait informasi tersebut? Oke, Maldi, silakan. Awalnya percaya karena informasi itu disertai gambar dan narasi meyakinkan. Namun setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata itu hanya merupakan tanpa dasar informasi. Oke, tepuk tangan untuk Maldi. Atau ya, terus menurut kalian penting nggak untuk mencari tahu informasi terlebih dahulu sebelum kalian percaya? Ada yang menanggap lagi? Penting nggak? Penting. Ada yang mau menanggapi lebih jelas lagi? Oke, Bilal, silakan. Baik, izin memperkenalkan diri. Siap, nama Muhammad Bilal Al-Fadilah. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Saya merasa ini penting agar tidak mudah terpengaruhi hoax dan pentingnya tabayun atau mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkan berita. Oke, tepuk tangan buat Bilal. Ya, terima kasih untuk tanggapannya. Ibu simpulkan bahwa kalian sangat amat kritis ya dalam menanggapi segala sesuatu berita yang muncul di artikel, di berita, ataupun mungkin di video-video, di informasi yang bisa kita akses melalui YouTube, melalui TikTok, atau media sosial yang lainnya ya. Jadi dalam menanggapi sesuatu, kita perlu tabayun. Ya, tabayun itu mengecek sesuatu sebelum akhirnya kita mempercayainya. Oke, kita langsung ke berikutnya. Nah, ini tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan di hari ini ya, dimana ada 4 tujuan pembelajaran. Kalian boleh lihat di depan ya. Ibu menjelaskan, pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi ayat Al-Quran tentang pentingnya berpikir kritis dan iptek berdasarkan Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman surat ke-55 ayat ke-33 ya. Peserta didik dapat menganalisis pesan-pesan pokok ayat terkait tentang pentingnya berpikir kritis dan iptek. Tahu iptek nggak? Apa iptek? Ilmu, pengetahuan, dan teknologi, serta mengaitkannya dengan fenomena kehidupan nyata seperti berita hoaks atau inovasi-inovasi digital lainnya. Terus kalian juga di akhir nanti kalian harus bisa menciptakan sebuah karya poster digital sebagai media edukasi tentang implementasi berpikir kritis dan semangat mencintai iptek dalam Islam. Betul. Dan yang terakhir, peserta didik terbiasa bersikap rasa ingin tahu, berpikir kritis dan kreatif dan adaptif terhadap perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai bentuk pengalaman ajaran agama ya. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke berikutnya. Oke. Nah, kita jawab bareng-bareng ya. Yang pertama, pendaftaran peserta haji gratis 2026 yang mengatasnamakan Kementerian Agama atau Kemenag. Menurut kalian itu fakta apa hoax? Fakta atau hoax? Gratis katanya 2026 tuh gratis hajinya. Apa? Hoax. Oke, tampung dulu ya. Tampung dulu, nanti kita akan tahu jawabannya ya. Berarti yang pertama itu hoax apa fakta? Hoax ya. Oke, semuanya setuju? Setuju. Oke, betul sekali. Tepuk tangan untuk Ayu. Oke, ini Bu ada tayangan. Nah, nanti tolong kalian simak baik-baik tayangannya. Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, bagaimana semua ini bisa ada? Bagaimana mungkin miliaran bintang di alam semesta ini teratur dengan sempurna, tanpa bertabrakan, tanpa keluar dari orbitnya? Atau,
Pernahkah kamu memikirkan bagaimana bumi tetap berputar dengan kecepatan luar biasa? Nah, sekarang Ibu tanya nih, ya. Dari tayangan video tersebut, kaitkanlah dengan Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surat Ar-Rahman ayat 33. Simpulkan dan kaitkan dengan pengalaman kalian sehari-hari. Untuk Quran Surat Ar-Rahman kita baca bareng-bareng. Ar-Rahman ayat 33. Sudah ada ayatnya? Sudah ketemu? Sudah? Oke, kita baca bismillah bareng-bareng. Bismillah. Masalah? Udah semuanya? Nomor itu udah? Oke, coba yang nomor ini pada tinggal posnya aja berarti ya. Kan nanti yang kerjain mas ini? Nanti ya? Oke. Kelompok 4, ya kan? Berapa nomor lagi? Satu lagi. Satu nomor lagi. Oke. Kelompok 3 berapa nomor lagi? Kelompok 3 berapa nomor lagi? Selesai. Oke, bagus.
Kelompok 2, berapa nomor lagi? Tinggal poster. Oke, berarti udah selesai ya KPD-nya ya. Kelompok 1, udah selesai. Posternya? Belum. Oke, lanjutkan. Kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kami akan memberitahu poster kami yang berjudul menghindari berita hoax. Ini poster dari kelompok 4 yang berjudul mengenali dan hindari berita hoax hari ini dan pentingnya memeriksa kebenaran sebelum membagikan. Jadi kesimpulannya adalah seruan langsung agar setiap orang belajar mengidentifikasi ciri-ciri hoax dan menolak untuk mempercayai atau menyebarkannya. Dan berpikir kritis, lalu pertanyakan sumber bukti dan tidak membalas sebuah berita. Lindungi diri menegaskan bahwa hoax dapat membahayakan atau merugikan diri sendiri. Misalnya, tertipu, membuat keputusan salah atau terlibat dalam kepanikan. Oke, ada kelompok yang menanggapi? Kelompok? Tidak ada? Mungkin itu saja dari kami. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanyakan barangkali untuk materi pada hari ini? Silakan bila yang mau bertanya. Bagaimana jika ada informasi terkait sesuatu yang berkaitan dengan haram dan halal di media sosial? Apa langkah kritis kita dalam menanggapi supaya tidak tersesat? Terima kasih Gaby, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi apa dan bagaimana bila mana kita mendapatkan informasi terkait halal dan haram sesuatu, apakah kita langsung mempercayainya atau tidak? Jawabannya? Ya, jadi ada 4 hal atau 4 langkah nih yang harus kita lakukan bila mana kita mendengar sesuatu informasi ya. Yang pertama itu kita harus bertabayun. Apa itu bertabayun? Memeriksa kebenaran dari informasi tersebut ya. Apakah informasi itu layak untuk kita cerna atau tidak ya? Kalau misalkan tidak layak, tidak usah ditanggapi ya. Sebagaimana kita pelajari di Quran surat apa tadi? Al-Imran dan surat Al-Rahman, bahwa kita diberikan akal itu untuk berpikir ya, memikirkan segala sesuatu yang baik dan yang benar ya. Kalau misalkan yang baik ya kita harus mengikutinya, kalau yang salah kita tidak perlu untuk mengikutinya ya. Jadi gunakan akal kita. Terus kita harus punya etika bermedia sosial ya. Ibu akan memberikan quiz ya, link assessment sebagai untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan kalian mengenai pembelajaran hari ini. Linknya Ibu kirim ke WA group ya, jadi silakan akses di WA group kalian. Oke, 2 menit lagi. Angkat tangan yang sudah selesai mengerjakan